Dok, mau nanya dong. Ya, perawat baru, dok. Kenapa, Ini Rom? kan ada obat nih sediaan untuk stimulasi IVF. Hmm. Cuman aku nggak tahu sediaan obatnya apa aja. Aku nggak ngerti, dok. Tolong jelasin dong. Jadi gini Rom ya, obat-obat hormon IVF itu yang untuk stimulasi ada dalam dua bentuk sediaan. Ada yang dalam bentuk pen ya, ada yang dalam bentuk vial. Kalau pen sih lebih praktis buat pasien karena lebih gampang digunakan. Tinggal buka, pasang jarumnya ya, lalu putar. Nanti dosisnya kan kebaca di sini. Bisa 150, 225, ini bisa diputar bolak-balik. Oh iya, iya. Baru nanti tinggal ditusukkan ya. Kalau yang kedua, sediaan vial ini mesti dicampur dulu. Jadi ada pelarutnya, begini Rom, Ya. disedot pakai ini jarum suntik, masukkan ke vial, dicampur sampai rata, baru disedot lagi, jarum ini baru kemudian disuntikan ke pasien. Ya, jadi sebenarnya sih dua-duanya sama-sama gampang, cuman kalau yang sedang vial nih pasien mesti nyampur dulu, Oh. jadi mesti diajarin dulu. Lagi Oke. Rom. Kalau dokter Sita, aku mau nanya dong, kalau penyimpanan obat ini nih ada suhunya tersendiri nggak sih? Iya, tentu ada. Biasanya ditaruhnya di cooler ya, jangan di freezer ya. Kemudian suhunya sekitar 2 sampai 8 derajat Celcius. Oh, jadi kalau suhu ruangan biasa nggak boleh ya? Jangan, nanti bisa rusak, kualitasnya juga bisa jelek. Terus kalau ada pasien nih dok dari luar kota kayak Kalimantan, Lampung, kan kita ada tuh. Nah ini gimana cara bawa obatnya, bisa nggak ya? Bisa. Yang penting dia harus bawa full box ya, bawa full box supaya dia aman tuh suhunya supaya terjaga. Jadi kualitas obatnya juga terjaga biar stimulasinya juga bagus nanti hasilnya. Oh berarti harus bawa esnya juga banyak ya? Iya. Iya dok, terus dong cara penyuntikannya nih ada tempat tersendiri nggak sih buat pasien ini stimulasi IVF ini? Oke, jadi gini Rom, kamu ajarin ke pasien penyuntikan itu disuntikan subkutan. Iya. Artinya tuh di bawah kulit. Nah, lokasi penyuntikan di bawah kulit itu yang paling lazim biasanya di perut. Oh. Atau kalau pasiennya berat badannya berlebihan, obes atau overweight, di perut kan terlalu tebal. Iya. Kamu bisa sarankan disuntik di paha. Nah, nanti di daerah perut tuh ada daerah-daerah yang bisa disuntik. Sebenarnya di mana saja bisa, tapi nanti ada garis, tarik garis dari udel ya, ke pusar ke pertengahan antara garis selangkangan. Nah, itu dua garis itu nggak boleh ditusuk. Titik lainnya boleh, terserah. Oh gitu ya dok ya. Kalau dokter Sita mau nanya dong, kalau penyuntikannya ada waktunya nggak sih, jam berapa gitu? Ada, biasanya kalau dimulai itu dilakukan di malam hari. Kenapa? Karena kan biasanya kalau misalnya kita mau suntik HCG itu hari ini suntik, nanti 36 jam kemudian kan akan dilakukan OPU lah. Biasanya kan OPU-nya itu pagi hari, maka penyuntikannya itu malam hari. Oh, kalau makan misalnya sebelum nyuntik makan dulu atau sebelum Boleh, makan bebas, juga nggak bebas ya. masalah. Nggak ada pengaruhnya ya, jadi ya. Nah dok, kalau tip-tip buat pasien di rumah nih, kadang kan suami istri megang jarum agak-agak tegang ya dok. Biar nggak tegang itu gimana ya dok untuk pasien yang nyuntik sendiri di rumah? Jadi wajar ya, namanya orang awam belum pernah nyuntik, disuruh nyuntik sendiri pasti akan tegang dan stres ya, apalagi obatnya relatif mahal. Ya, jadi yang penting ya kita ajarin ke pasien cara penyuntikannya, cara nyampur obatnya, cara penyimpanan yang tadi dokter sudah jelasin ya. Terus kalau pasien ditunjukkan dengan alat peraga seperti yang kami tunjukkan ke kamu. Nah, kalau pasien sudah merasa confident atau percaya diri, dia bisa lakukan sendiri di rumah. Tapi kalau misalnya pasien belum merasa nyaman, pasien bisa panggil suster untuk datang ke rumah. Ya kan kita ada jasa home visit buat suster, atau bisa juga video call. Nanti suster akan memandu. Ya, kamu jelasin ke teman-teman tuh cara mandu pasien untuk mencampur obat, menyuntikannya gimana, ya. Atau bisa juga nih, kalau di dekat rumahnya ada klinik, ada yang penting tenaga kesehatan lah, dokter, perawat, mereka pasti sudah terbiasa memberikan obat-obat suntikan subkutan ini. Atau bisa juga, misalnya ada anggota keluarganya yang penderita diabetes mellitus, itu kan biasanya suntik insulin tuh Rom. Iya, iya. Nah itu sama kurang lebih ininya. Jadi, dan faktanya adalah 80% pasien kita yang di Morula nyuntik sendiri setelah diajarkan, gitu. Oh ternyata gampang ya dok suntik stimulasi IVF di rumah sendirian? Kalau pasien yang lain bisa, moms and dad juga pasti bisa.